bahwa masa sulit, kesukaran, tantangan yang kau hadapi hanyalah bagian dari cerita indah yang Tuhan punya buat hidupmu. Itu bukan inti ceritanya, itu hanya bagian dari ceritanya. Inti ceritanya adalah Tuhan mengasihimu. Selamat pagi, puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Kembali di hari pertama bulan yang baru, di hari pertama bulan Maret ini, saya mengajak setiap kita mengawali bulan, mengawali hari baca firman. Dan sebelum kita baca firman, saya rindu memberitahukan hal ini. Judulnya di pagi hari ini, kamu adalah kisah kasih Tuhan. Jadi tidak peduli apapun tantangan yang sedang kau hadapi, sesulit apapun itu, biarlah ini ada di pikiranmu bahwa kamu adalah kisah kasih Tuhan. Yuk kita baca ayat firman Tuhan di dalam Hagai 2 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan semesta alam. Tantangan, masalah, urusan apapun yang belum selesai, yang kau hadapi, yang sulit di hidupmu, yang membuatmu mungkin lelah, capek. Sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, ceritamu belum selesai di sini. Kisahmu belum berakhir. Kamu adalah kisah kasih Tuhan. Alkitab bilang bahwa kemegahan rumah ini, hidupmu kemegahannya yang di depan lebih megah, lebih hebat, lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Artinya yang terbaik masih ada di hidup kita, masih ada di depan hidup kita. Artinya hari-hari terbaik ada di depan kita. Terkadang masalah, tantangan, urusan-urusan yang kita hadapi yang belum selesai, bahkan yang membuat kita capek, lelah, yang membuat kita rasanya tertekan, itu seringkali mendorong kita berpikir kisah kita sudah selesai, cerita kita sudah selesai. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, belum selesai. Seperti Yesus mati di atas kayu salib, belum selesai. Masih ada kebangkitan dan kemenangan kemuliaan yang Yesus nyatakan. Demikian di hidupmu, demikian apa yang sedang terjadi di hidupmu. Kisahmu belum selesai. Mungkin sama seperti Yesus babak belur di atas kayu salib, tapi kisahnya belum selesai. Mungkin kau sedang hadapi tantangan, masalah, buat saya rasanya babak belur, Pak Pendeta. Belum selesai. Kemegahan rumah ini yang di depan jauh lebih hebat dari yang sebelumnya. Di hidupmu ada berkat, kasih sayang, kemuliaan yang Tuhan sediakan, yang hebat, yang dahsyat masih ada di depan hidupmu. Yang terbaik yang kau lihat hari ini masih lebih banyak yang terbaik yang belum kau lihat, yang belum kau alami. Tuhan masih punya banyak di hidupmu. Ingat, Tuhan adalah penulis di hidupmu. Ketika rasanya mau menyerah, ketika rasanya mau mundur menghadapi tantangan masalah, ingat bahwa kamu yang percaya Yesus. Yesus penulis cerita hidupmu. New King James Version untuk Ibrani 12 ayat 2 dikatakan looking, melihat kepada Yesus. Looking unto Jesus. Lihat Yesus, the author and the finisher of our faith. Lihat kepada Yesus yang bukan hanya penulis, dia penulis hidup kita, tapi dia penyelesai tulisannya. Tapi dia penyelesai iman kita. Waktu kita nggak sanggup, nggak mampu, Yesus menyelesaikan iman kita. Dia penyempurna, the perfect one, yang menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Jangan nyerah dulu, jangan putus asa dulu. Tuhan, saya percaya sedang menulis bab baru tentang apa yang kau hadapi. Dan jika engkau percaya, jika engkau mengimani bahwa Yesus penulis cerita hidupmu dan dia menyempurnakan cerita hidupmu, saya percaya engkau akan lihat kemenangan di akhir tantangan, masalah, apapun yang sedang kau hadapi. Ujungnya kemenangan, ujungnya berkat, ujungnya kebaikan Tuhan. Ingat kisah Haman mengancam, bukan cuma mengancam sih, sudah menulis suratnya untuk dibantai seluruh orang Yahudi.
Karena dia membenci Mordekai, dan Mordekai orang Yahudi, jadi dia memilih bukan hanya menghabisi Mordekai, dia memilih menghabisi seluruh orang Yahudi. Tapi Mordekai datang kepada Ester dan mengajak berdoa, kemudian berpuasa, datang pada Tuhan. Dan ketika orang datang pada Tuhan, percaya bahwa Tuhan bisa tulis cerita, punya plot twist, punya kisah yang gak pernah kita pikir endingnya seperti apa, gak pernah kita kira, tapi yang terbaik yang Tuhan punya. Pada malam, sebetulnya subuh sih, pada malam, besoknya. Ya mungkin kalau hari ini konteks di Indonesia waktunya jam 2, jam 3 pagi. Karena raja gak bisa tidur. Pada malam, besoknya Mordekai digantung. Malam itu Mordekai justru kebalikannya, dipromosi. Ester 9 ayat 1 dikatakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi hendak mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Jadi jangan terburu-buru nyerah, jangan terburu-buru kecewa. Karena kamu kisah kasih Tuhan. Amin. Dan saya suka Paulus di penjara, ditangkap di penjara, kurang lebih di tahun 60 sampai 62 Masehi yang dia di penjara di kitab Filipi. Dia menulis buat jemaat Filipi. Dia menulis ini, Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Paulus memilih untuk percaya bahwa Tuhan menulis hidup ujungnya baik, ujungnya hebat, ujungnya dahsyat. Masuk penjara bukan akhir segalanya. Justru kita tahu di dalam penjara kemudian Paulus dipenuhi roh hikmat, roh Tuhan, menulis di dalam penjara dan menjadi berkat buat banyak orang sampai hari ini. Yang baca kitab Injil Perjanjian Baru, 2/3 yang tulis adalah Paulus. Masuk penjara, Tuhan masih bisa bekerja di sana, meneruskan pekerjaan yang baik. Bukan akhir cerita, bukan kesudahannya. Saya nggak tahu masalahmu apa, tantangan di hidupmu apa, tapi bukan kesudahannya, bukan akhir ceritanya. Dan yang terbaik saya selalu bilang masih ada di depan. Kegagalan masa lalu sama kuatnya membuat orang nggak melangkah, membuat orang tertarik ke belakang terus. Dengan kesuksesan masa lalu, banyak orang, wah dulu saya sukses, wah dulu saya hebat, wah dulu saya. Masa lalu yang sukses, yang hebat. Padahal Tuhan punya di depan yang lebih banyak daripada kesuksesan terbaik yang pernah kamu lihat hari ini. Alkitab bilang begini, 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, masih dibungkus, masih disegel. Nggak ada yang pernah lihat, nggak ada yang pernah dengar, nggak ada yang pernah tahu isinya apa. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau bilang isinya yang terbaik. Semua disediakan Allah bagi mereka, untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang disediakan Allah buat hidupmu? Pasti yang terbaik, pasti yang hebat, pasti yang dahsyat, pasti punya rencana yang hebat, yang dahsyat, yang terbaik. Kadang-kadang kita tertarik ke masa lalu lagi. Ya dulu Tuhan berkati berlimpah. Berkat yang pernah engkau lihat yang dari Tuhan tidak seberapa dengan berkat yang Tuhan mau tunjukkan di hidupmu. Kadang-kadang yang buat kita nggak melihat apa yang Tuhan punya yang lebih banyak itu karena kita berhenti di kisah kita hari ini, di kesulitan kita hari ini, tantangan di hidup kita hari ini, lalu kita menyimpulkan kisah kita sudah berakhir. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang kisahmu belum berakhir. Jangan terjebak di masa sulit. Ketahuilah bahwa masa sulit, kesukaran, tantangan yang kau hadapi hanyalah bagian dari cerita indah yang Tuhan punya buat hidupmu. Itu bukan inti ceritanya, itu hanya bagian dari ceritanya. Inti ceritanya adalah Tuhan mengasihimu. Kamu adalah kisah kasih Tuhan. Di awal bulan ini, taruh di pikiranmu, bold tulisannya, kasih stabilo. Aku adalah kisah kasih Tuhan. Jadi apapun yang kau hadapi, jangan mundur, jangan nyerah hadapi. Kalau kamu kisah kasih Tuhan, kamu akan lihat kemuliaan yang lebih besar di depan. Berkat yang lebih hebat yang Tuhan punya buat hidupmu. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya takut sudah dihancurkan kuasanya. Kegentaran sudah dihancurkan kuasanya.
Yang timbul pagi hari ini adalah ucapan syukur, semangat yang baru, kebaikan Tuhan tersedia buat kita. Betapa Dia Tuhan yang selalu semangati kita, amin. Kuatkan kita, amin. Dia tidak pernah menyerah untuk menguatkan kita. Itu juga yang buat kita tidak menyerah, untuk percaya berkatnya ada buat kita, kasihnya ada buat kita, kebaikannya ada buat kita. Mari ambil waktu syukuri apa yang Tuhan katakan pagi ini di awal bulan. Maret ini banyak berkat buat hidupmu. Maret ini banyak kebaikan buat hidupmu. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur untuk perkataan-Mu. Kami percaya sepanjang bulan ini banyak kasih sayang Tuhan. Sepanjang bulan ini banyak berkat Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Kau menguatkan, meneguhkan. Berkati satu persatu. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hibur. Jangan ada yang terlewat, satu persatu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Doa-doa dan harapan kabulkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bulan ini saya akan lihat kebaikan yang belum saya lihat di bulan-bulan sebelumnya, yang Tuhan punya, yang Tuhan akan tunjukkan buat saya. Karena saya adalah kisah kasih Tuhan. Jika itu responmu untuk firman Tuhan pagi ini, tulis di kolom komentar, sematkan komentarmu, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar lebih banyak lagi orang yang diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati, see you!